Halo, ketemu lagi dengan saya Didit. Dan saya Asep. Di video kali ini kita akan memberikan sedikit tips and trik pemrograman untuk kamu-kamu yang baru mulai belajar pemrograman, atau bahkan buat kamu-kamu yang sudah jadi programmer tapi lagi merasa suntuk, bete, butuh inspirasi dalam kegiatan kamu sehari-hari. Syarat untuk mengikuti tips and trik coding ini, kamu harus ada komputer dulu untuk menulis kode. Boleh punya teman, boleh minjem punya mantan, boleh beli sendiri kalau mampu. Yang penting jangan mencuri, tapi jangan lupa dibalikin kalau udah selesai. Jika kamu minjem ke mantan, nanti baper kalau enggak. Jadi langsung aja kita mulai tips and trik pertama. Nomor 1, sebelum ngoding, coba jabarkan dulu masalahnya dengan menggunakan diagram ataupun flowchart. Dengan membuat diagram dan flowchart ini, kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa sih yang ingin kamu program. Tambahannya, diagram ini bisa kamu berikan ke rekan programmer kamu untuk sama-sama mendapatkan pemahaman yang sama tentang apa sih yang ingin kalian buat. Nomor 2, biasakan membagi program ke dalam subbagian atau fungsi yang lebih kecil. Misalnya nih, saat kamu ingin membuat program untuk mengambil data dari database, lalu mengolah datanya dan menampilkan ke dalam bentuk HTML. Yang harus kamu lakukan, membagi fungsi-fungsinya itu menjadi 3 bagian. Pertama, yaitu membuat fungsi untuk mengambil data dari database-nya. Lalu kalau kamu sudah punya datanya, kamu harus buat fungsi untuk melakukan pengolahan datanya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kamu akan membuat fungsi untuk menampilkan data tersebut ke dalam format HTML. Kenapa fungsi-fungsi ini harus dipisah-pisah? Yaitu supaya kamu bisa melakukan testing ketiga fungsi tersebut secara terpisah dengan mudah. Yang ketiga, gunakan nama variabel dan fungsi sejelas-jelasnya, tapi tidak perlu terlalu panjang. Masalahnya gini, sebagai seorang programmer, mungkin saja kamu harus membaca source code yang kamu tulis beberapa waktu sebelumnya, atau bahkan membaca source code punya orang lain. Nah, dengan menggunakan nama variabel dan nama fungsi yang jelas, ini akan sangat membantu kamu dalam memahami sebenarnya program ini tuh ngapain sih. Gitu. Bayangkan kalau kamu menggunakan variabel hanya dengan nama X, atau bandingkan dengan menggunakan nama variabel yang lebih jelas, seperti misalnya nama panjang. Perbedaannya sangat bisa dirasakan, dan ini akan membuat kamu hidupnya lebih mudah karena kamu tidak perlu lagi memikirkan ulang bagian ini itu untuk apa sih. Lalu yang nomor 4, jangan takut untuk belajar bahasa pemrograman baru. Jadi gini, kamu pasti sering lihat orang-orang yang fanatik dengan satu bahasa pemrograman tertentu. Misal, yang suka ngomong, PHP lebih oke dibanding pakai JavaScript. Kalau dia konteksnya Node.js. Atau mungkin ada orang yang bilang malah, Node.js ini lebih cepet loh dibanding PHP, ngapain pakai PHP, bahasa udah basi, udah tua. Atau ada yang bilang juga Java lebih oke dibanding C# dan sebaliknya. Jadi kalau kamu menganggap bahasa pemrograman itu sebagai sebuah agama, itu justru akan membuat wawasan kamu makin sempit. Jadi gini, misalnya nih, kamu harus melakukan pemrograman hardware, sedangkan kamu sangat fanatik dengan PHP. Bayangin kamu harus memprogram hardware tersebut dengan PHP, kayaknya nggak mungkin banget sih. Kamu harus pakai C untuk melakukan itu. Jadi seperti itu penggunaannya. Kenapa harus belajar bahasa pemrograman baru? Nah, yang kelima, jangan ragu dan jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa begitu? Karena kebanyakan dokumentasi bahasa pemrograman, library atau framework itu semua ditulis dalam bahasa Inggris. Karena memang audiensnya internasional. Nah, dengan belajar bahasa Inggris, menambah kosakata bahasa Inggris, kamu juga akan lebih mudah dalam mempelajari teknologi-teknologi itu. Plus, kalau kamu ingin berpartisipasi di forum internasional atau mungkin di Stack Overflow, ya sudah pasti dipakai bahasa Inggris. Mas, compiler apa compiler? Mas, PHP ini jadi dynamic. Maksudnya apa? Mas, callback ini maksudnya apa? Oke, itu dia beberapa tips dan trik coding dari kita. Tentunya akan ada banyak tips dan trik lain yang akan dibahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk cek website dan blog kami yang alamatnya ada di deskripsi di bawah untuk dapetin informasi tentang perkembangan teknologi. Dan jangan lupa juga untuk like jika kamu suka dengan tips trik ini, dan tetap like jika kamu tidak suka. Dan tinggalkan komen di bawah jika kamu merasa kesulitan untuk melakukan coding, sehingga kita bisa membantu menyelesaikan masalah-masalahmu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita untuk dapetin info-info terbaru atau video-video terbaru tentang teknologi. Dan saya Asep. Saya Didit. Learn the latest technology with us. See you.